Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karisma Putri Resanto dari topik 3 pengolahan motif. Topik penelitiannya yaitu eksplorasi desain batik pada UMKM di Indonesia dengan tipe penelitian problem based. Berdasarkan studi literatur yang telah dilakukan, teknik merintang kain dengan pewarna telah banyak dilakukan oleh bangsa dari seluruh dunia sejak prasejarah. Namun, teknik merintang dengan malam panas menggunakan canting diyakini hanya ditemukan dan berawal dari Indonesia. Kalaupun ada yang serupa di negara-negara lain, itu diambil dari kata serapan di Indonesia, yaitu kata batik. Berdasarkan wilayahnya, batik dibagi menjadi dua, yaitu batik keraton dan batik di luar keraton, seperti pesisir, saudagaran, dan petani. Sedangkan berdasarkan motifnya, batik dibagi menjadi batik geometris dan batik non-geometris. Pengembangan desain batik dapat dilakukan dalam beberapa tahapan metode menurut Kodia. Diawali dengan studi referensi, studi bentuk, sketsa, komposisi, produksi, dan kemudian studi pemasaran. Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Slogannya yaitu Pati Bumi Minatani karena Kabupaten Pati dikenal dengan hasil pertaniannya berupa kacang tanah, jeruk, pomelo, dan kopi robusta. Sedangkan di bagian perikanan dikenal dengan bandeng, tenggiri, dan udang windunya. Sedangkan bagian seni kerajinan dikenal dengan kerajinan kuningan, seni ketoprak, dan sentra batik tulisnya. Secara geografis, berikut adalah petanya. Di bagian utara berbatasan dengan Laut Jawa dan Jepara, di bagian selatan berbatasan dengan Blora dan Grobogan, di bagian timur berbatasan dengan Laut Jawa dan Rembang, sedangkan di bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Kudus. Kabupaten Pati ini memiliki 21 kecamatan, salah satunya bernama Juwana. Nah, pada kecamatan Juwana ini terdapat desa Bakaran Wetan dan Bakaran Kulon yang dikenal dengan batik bakarannya. Sentra batik bakaran. Batik bakaran khas dengan batik tulisnya yang dibuat oleh masyarakat dari desa Bakaran itu sendiri. Batik ini telah ada sejak runtuhnya Majapahit sekitar 1478 Masehi. Jadi pada zaman dahulu, ketika terjadi pengislaman oleh kerajaan Demak, para abdi dalem Majapahit melarikan diri, salah satunya ke daerah hutan di bagian timur, yang kemudian hutannya tersebut dibakar sehingga wilayahnya dikenal dengan desa Bakaran ini. Masyarakat yang menetap di sini mata pencahariannya petani tambak untuk laki-laki dan pembatik untuk perempuan. Berdasarkan observasi yang dilakukan dengan tujuan mengamati kondisi lapangan, mengamati proses membatik, serta mengetahui jenis motif batik bakaran pada UMKM Batik Sutar dan UMKM Batik Yahyu di Bakaran Kulon, didapat beberapa data. Yang pertama, ini di sebelah kiri ada foto dari proses nembok batik tulis bakaran. Ini ada di Batik Yahyu. Dan beberapa gambar di slide sebelumnya yang merupakan batik itu diambil dari observasi ini. Di sini ada karya-karya dari batik tulis Sutar dan batik tulis Yahyu. Pada karya batik tulis Sutar yang pertama ada peksi dasaran gandrung. Ini adalah merupakan kombinasi motif klasik bakaran, yaitu gandrung yang diciptakan oleh Nyai Sabirah. Nyai Sabirah adalah abdi dalam Majapahit tadi yang melarikan diri dan membakar hutan sehingga terjadi desa bakaran ini. Kombinasi motif gandrung dengan motif burung atau peksi. Kemudian ada peksi dasaran Sidoluhur yang inspirasinya diambil dari motif kuno Sidoluhur dengan paduan peksi atau burung yang menggambarkan alam atas. Maknanya adalah kemuliaan diri. Kemudian ada padas gempal yang merupakan salah satu motif kuno khas bakaran yang juga diajarkan oleh Nyai Sabirah. Motif ini bermakna kesuburan dan kesejahteraan. Kemudian ada motif peksi manuk irengan, yaitu motif batik dengan ornamen berupa burung yang disoga atau diwarnai dengan warna sogan gosong atau hitam kecoklatan khas dari bakaran itu sendiri. Kemudian ada batik tulis Yahyu berupa motif blebak duri, blebak kalkun putihan, geringsing putihan, dan udan liris. Nah, semua motif-motif yang dibuat di bakaran itu bersifat bagaimana dari perajinnya itu sendiri. Namun terdapat 16 motif
dasar yang dijadikan latar di batik-batik bakaran. Ini adalah beberapa potret 8 dari 16 motif dasar batik tulis bakaran. Kemudian dari wawancara yang dilakukan pada tanggal 7 dan 10 November 2022 dengan tujuan mengetahui sejarah batik bakaran menurut masyarakat, segmentasi pasar, dan informasi tambahan lainnya. Lokasi wawancara yaitu UMKM Batik Sutar dengan Bu Sutarnya sendiri, UMKM Batik Yahyu dengan Bu Yahyu, dan di Balai Desa Bakaran Kulon dengan Pak Dadi Utomo, Kepala Desa dari Bakaran Kulon. Berikut adalah beberapa data penting yang didapat. Yang pertama adalah hal yang membuat batik bakaran unik, yaitu motifnya yang lebih menyerupai batik klasik keraton. Walaupun secara geografis, Desa Bakaran itu terletak di pesisir utara dari Pulau Jawa. Namun, arah batiknya mengarah kepada keraton karena pada dasarnya yang membawa batik bakaran sendiri itu adalah abdi dalam Keraton Majapahit. Terus keunikannya yaitu berupa isen-isen yang rumit, motif blebak yang dibuat dari peretakan malam, serta warnanya yang cenderung hitam kecoklatan. Beberapa motif batik bakaran juga sangat serupa antara perajin satu dengan perajin yang lainnya, sehingga para UMKM bersaing dalam mendapatkan pelanggan. Terus, ada juga penjualan batik bakaran umumnya masih kepada masyarakat asli di daerah Pati itu sendiri. Informasi penting lainnya yang didapat dari wawancara adalah Batik Sutar sudah berdiri sejak tahun 1990-an. Ibu Sutar biasanya menggambar motif yang inspirasinya dari alam sekitar. Uniknya, beliau membatik tanpa membuat pola di kertas terlebih dahulu. Biasanya langsung menggoreskan malam pada kain. Cukup ekspresif. Sedangkan Batik Yahyu sendiri sudah berdiri sejak 1964, lebih tua dari Sutar. Namun berbeda dengan Ibu Sutar, Bu Yahyu biasanya membuat pola di atas kertas wajik dahulu agar kain-kain karyanya lebih serupa satu sama lain. Kemudian, berikut adalah mind map yang telah saya buat, di mana di sini akhirnya kami memilih batik bakaran dari UMKM Batik Sutar. UMKM ini dipilih karena menurut kami merupakan yang paling tepat untuk dibantu, karena bersifat cukup terbuka dan masih di tahap berkembang. Waktu yang dibutuhkan Bu Sutar dalam membuat batik juga cenderung paling cepat dibandingkan yang lainnya, yaitu berkisar antara 3-7 hari saja. Berdasarkan fenomena-fenomena yang telah dikumpulkan dan data-data yang telah dikumpulkan dapat dirangkum menjadi urgensinya adalah stilasinya belum maksimal dan masih monoton, sehingga kami akan membantu mengembangkan desain motifnya. Lalu belum terdapat unique selling point atau pembeda antara UMKM Bu Sutar dengan yang lainnya, sehingga kita juga akan membantu menciptakan USP dari UMKM tersebut. Kemudian urgensi yang terakhir adalah segmentasi pasarnya masih sempit karena penjualannya masih di daerah Pati atau pada masyarakat Pati yang merantau. Jadi belum secara luas. Jadi kami akan membantu dengan tujuan mengenalkan kepada khalayak yang lebih banyak agar dapat menarik peluang pasar yang baru. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.